Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Khasana, NIM 1911420. Saya di sini membuat video dengan judul Perjuangan Bangsa Indonesia dan Memperjuangkan Kemerdekaan dengan dosen pengampu Waluyo Satyo Aji MPDI. Langsung saja, slide pertama yaitu Portugis menjajah Indonesia pada tahun 1509 sampai 1595. Awal mulanya Portugis datang ke Indonesia dipimpin oleh Diogo Lopes de Souqueira pada tahun 1509 Masehi yang mendarat di daerah Malaka dengan tujuan untuk melakukan perdagangan. Kedatangan bangsa Portugis awalnya diterima baik oleh masyarakat Malaka. Namun seiring berjalannya waktu, Portugis ingin menguasai daerah Malaka, yang akhirnya pimpinan Malaka yaitu Sultan Mahmud Syekh melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis dengan cara menawan beberapa orang Portugis. Namun usahanya melawan bangsa Portugis tidak berjalan dengan lancar karena kapal yang digunakan bangsa Portugis berhasil melarikan diri. Setelah itu, tanah Malaka telah ditaklukkan oleh Portugis di bawah pimpinan Albufeira. Sebenarnya Sultan Mahmud Syekh telah menyadari serangan yang akan dilakukan oleh Portugis. Namun faktor kekalahan terjadi karena ada konflik dalam kerajaan. Tujuan utama Portugis ini menguasai Malaka adalah untuk menguasai jalur perdagangan, karena banyak negara yang melakukan perdagangan melalui jalur ini. Selanjutnya, kekalahan Portugis. Portugis berlayar menuju Sunda Kelapa untuk menagih janji pada tahun 1526. Portugis tidak menyadari bahwa Sunda Kelapa telah ditaklukkan oleh kerajaan Demak. Saat menagih janji, Fathahillah menolak perjanjian yang dilakukan. Pada akhirnya utusan tersebut marah dan mengancam akan menghancurkan Sunda Kelapa. Terjadilah peperangan yang sengit di tepi pelabuhan Sunda Kelapa, baik daratan maupun lautan. Akhirnya dari pertempuran ini Portugis mengalami kekalahan yang telak dan mengembalikan Portugis ke Malaka. Harapan mendirikan benteng di Sunda Kelapa dengan sambutan Raja Susu disambut dengan gendering perang dan serangan yang bertubi-tubi dari pasukan Fathahillah. Kekalahan Portugis ini terjadi pada 22 Juni 1527 Masehi. Selanjutnya slide kedua yaitu bangsa Spanyol. Pada tahun 1521 sampai 1692, bangsa Spanyol terkenal dengan bangsa yang suka melakukan ekspedisi laut. Mereka mempunyai pelayar-pelayar handal yang mengarungi samudera untuk mencari pelayan baru. Bahkan penemu benua Amerika adalah hasil dari ekspedisi bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Christopher Columbus pada saat itu. Selanjutnya, Indonesia menjadi salah satu tempat berlabuhnya kapal-kapal Spanyol. Setelah tersebar kabar bahwa Portugis berhasil menemukan jalur pelayaran menuju sumber rempah-rempah. Pada tahun 1521, Juan Sebastian Elcano tiba di Indonesia, tepatnya di Tidore, Maluku Utara. Mereka diterima oleh baik oleh masyarakat dan berpihak kerajaan di situ. Spanyol dianggap bisa dijadikan sebagai sekutu buat menghadapi kerajaan Ternate yang bersekutu dengan bangsa Portugis. Pada abad ke-16, bangsa Eropa saling bersaing untuk menjadikan bangsa yang paling unggul dengan banyaknya wilayah yang telah mereka kuasai.
Kemudian Spanyol menjalin hubungan perdagangan dengan Sultan Tidore Al-Mansur pada tahun 1512 dan sampai 1526. Kedatangan bangsa Spanyol di Tidore membuat Portugis merasa terganggu. Karena hal itu Portugis menganggap Spanyol akan terlibat juga dalam aktivitas perdagangan rempah-rempah yang mengganggu hak monopoli, yang akhirnya terjadi konflik antara Spanyol dan Portugis. Selanjutnya, Maluku tetap berada pada kekuasaan Portugis dan bangsa Spanyol memiliki daerah kekuasaan di Filipina. Kekuasaan Spanyol berakhir di tahun 1692. Selanjutnya yaitu Inggris. Inggris datang ke Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 yang dipimpin oleh Francis Drake. Berlayar menuju Indonesia pada tahun 1579. Setelah mengikuti Francis Drake dan Thomas Candledish dengan mengikuti jalur yang telah dilalui oleh Magellan. Selanjutnya, orang-orang Inggris membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasional. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda tahun 1604. EIC mendirikan kantor-kantor dagangnya di beberapa tempat seperti Aceh, Ambon, dan lain-lain. Tempat Inggris melancarkan serangan terhadap daerah yang dikuasai Belanda. Pada tahun 1814 dilakukan perjanjian konvensi antara Inggris dan Belanda yang berisi antara lain menyepakati bahwa semua daerah di Indonesia yang pernah dikuasai Belanda harus dikembalikan lagi oleh Inggris kepada Belanda, dan menyerahkan kekuasaan antara kedua negara tersebut terjadi pada tahun 1816. Sejak saat itu, pemerintah Hindia Belanda dapat kembali berkuasa di Indonesia. Pada bulan September 1945, pasukan Inggris datang kembali ke Jawa yang mempunyai tugas untuk melucuti senjata Jepang, membebaskan sekutu yang ditahan oleh Jepang, mengembalikan tentara Jepang ke negaranya. Akan tapi pada saat itu tentara Inggris datang. Tentara Jepang telah dilucuti oleh pemuda-pemuda Indonesia dan bertepatan dengan kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian Belanda menghasut Inggris agar memerangi dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, dan terjadilah peperangan melawan Inggris di berbagai daerah. Selanjutnya Prancis dan Belanda. Bangsa Belanda atau bangsa Eropa yang menduduki kuasa di Indonesia paling lama 3,5 abad. Terus mendirikan VOC yang bertahan hingga 1 abad. Lalu VOC dibubarkan pada tahun 1399. Faktornya yaitu terjadi banyaknya korupsi yang ada di dalam kalangan pegawainya. Yang kedua, banyaknya hutang yang ditanggung oleh VOC. Yang ketiga, penguasa dari lokal tidak memiliki sungguhan dalam membantu VOC. Yang keempat, penyebab terakhir adalah karena tidak berjalannya 2 aturan bangsa Belanda atau VOC, Verlichte Leveransen, penyerahan paksa, dan Pre-Agrelstelse, aturan preangan. Selanjutnya, Indonesia diserahkan langsung kepada pemerintahan Belanda. Indonesia berada dalam kolonialisme disebut Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu Belanda. Di masa Belanda ada 2 masa, yaitu masa pemerintahan liberal dan masa politik kolonial liberal. Saya di sini menjelaskan masa politik kolonial liberal pada tahun 1800 sampai 1811. Yang pertama digelar dan dijalankan oleh Gubernur Jenderal Van Straten
dan Gubernur Jenderal de Adelais. Yang kedua, Belanda berada dalam jajahan Prancis. Yang ketiga, Napoleon mengirim de Adelais ke Indonesia sebagai Gubernur Jenderal. Yang keempat, de Adelais memperkuat semua pasukan yang ada mulai dari darat, laut, dan juga meningkatkan keuangan pemerintah. Yang kelima, mendirikan pabrik senjata di daerah Surabaya dan Semarang. Yang keenam, kerja rodi. Yang ketujuh, Napoleon merasa tersinggung dan menggantikan masa kepemimpinan de Adelais dengan Janssens. Yang kedua yaitu masa pemerintahan liberal pada tahun 1811 sampai 1816. Berada pada Pulau Jawa, dipimpin oleh Lord Minto. Yang selanjutnya, Janssens menyerah tanpa syarat kepada Inggris 1811 karena rekapitulasi Tuntang yang isinya: 1. Seluruh kekuatan militer Belanda di Asia harus diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Yang ketiga, Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi milik Inggris. Yang ketiga yaitu Inggris kemudian membagi daerah Indonesia menjadi 4 bagian, yakni Malaka, Maluku, Jawa, dan sekitarnya Sumatera Barat. Yang ketiga diserahkan kepada Thomas Stamford Raffles dengan pangkat Letnan Gubernur. Yang selanjutnya memperbaiki nasib rakyat yang isinya: 1. Pajak hasil bumi dan leveransi paksa dihapus diganti pajak tanah. Yang kedua, pajak tanah ditetapkan sebesar 2-5 hasil panen, boleh dibayar dengan hasil bumi atau uang. Yang ketiga, Raffles juga menjual tanah gubernur kepada orang-orang swasta. Yang keempat, Raffles juga melarang perdagangan budak dan pandalingskap, membayar hutang dengan tengga. Yang kelima, Raffles juga mengadakan monopoli garam. Selanjutnya yaitu Jepang. Absensi terhadap ajaran mereka yakni Shintoisme tentang ajaran Hagakaicho atau dapat disebut di mana jika seluruh warga Asia Tenggara merupakan saudara serumpun, di mana salah satunya adalah Indonesia. Selanjutnya, Jepang mulai mengumbar bahwa raja kaisar mereka akan mengikuti ajaran Rasul dan memeluk agama Islam. Selanjutnya, Jepang mengincar perekonomian Indonesia dan menarik simpati warga pribumi. Soekarno akhirnya bergabung dengan Hatta untuk mendesak kepada Jepang supaya dibentuk sebuah organisasi politik yang dinaunginya. Pada tahun 1943, ini kesadaran masyarakat Indonesia semakin terlihat. Dengan keberadaan Jepang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan mengusir imperialis dari Indonesia. Selanjutnya yaitu proses perjuangan bangsa Indonesia hingga proklamasi. 1. Perumusan teks proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno menuju ke rumah Laksana Maeda setelah pulang dari kediaman Nishihura. Di dalam kediaman Laksana Maeda sudah berkumpul para anggota PPKI, dan di luar kediaman Laksana Maeda sudah banyak berkumpul para pemuda guna menunggu hasil pembicaraan golongan tua. Kemudian Bung Hatta dan Bung Karno menulis teks proklamasi. Setelah mereka berlima setuju akan teks proklamasi, mereka pergi ke ruangan tengah dan bertemu dengan seluruh anggota PPKI. Pemimpin anggota muda dan anggota BPUPKI awalnya Sukarni tidak setuju dengan teks tersebut, namun keseluruhan sudah setuju akan teks proklamasi tersebut hingga akhirnya teks ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Yang kedua yaitu persiapan proklamasi di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rencana untuk pembacaan teks proklamasi baru diutus pada pukul 3-4 dini hari. Sebelumnya, pada malam perumusan proklamasi, barisan pelopor sudah mendapat kabar akan
pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada. Namun hal ini tidak jadi dilaksanakan di lapangan Ikada, namun dilaksanakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Alasannya karena dikhawatirkan akan terjadi bentrok antara rakyat dan tentara Jepang. Pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi resmi dilangsungkan di kediaman Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari. Persiapan dimulai dengan membuat tiang bendera dari bambu untuk mengerek bendera. Sebelumnya Ibu Fatmawati telah menjahit bendera merah putih untuk upacara. Namun proklamasi tak kunjung dilaksanakan karena Bung Hatta belum tiba dan Bung Karno masih berada di dalam kamarnya. Seluruh yang hadir mulai merasa gelisah karena Bung Karno dan Hatta tak muncul. Setelah menunggu, akhirnya Bung Hatta datang dan dimulailah pembacaan teks proklamasi. Setelah selesai pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi, kemudian tentara Jepang datang dan menegur apa yang telah dilakukan Bung Karno. Namun karena mereka kalah jumlah, akhirnya tentara Jepang lebih memilih pergi meninggalkan kediaman Bung Karno. Yang keempat yaitu penyebar luasan berita proklamasi. Pada pukul 19 WIB, berita tentang proklamasi kemerdekaan resmi disiarkan lewat radio. Yang bertugas membacakan adalah Yusuf Ronodipuro sebagai pembacaan naskah asli berbahasa Indonesia, sedangkan yang bertugas membaca dalam bahasa Inggris adalah Soeb Prapto. Namun pemberitaan ini merupakan pemberitaan susupan dan tanpa pengetahuan pihak Jepang, sehingga Ronodipuro dengan redaktur Bakhtar Lubs ditangkap Kempetai dan disiksa secara fisik. Setelah itu namun mereka berdua dilepas dan atas pelopor DR Abdurrahman mereka mendirikan radio pemancar gelap yang disebut Radio Indonesia Merdeka demi siaran kemerdekaan Indonesia ini. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.